Nggak usah sombong, saudara-saudara. Nggak usah merasa bahwa tim-tim unggulan di pot 1 maupun pot 2 itu menghindari Indonesia. Nggak usah begitu. Pendapat seperti itu saya rasa ngawur lah itu. Ngaco. Emang kita ini siapa? Juara Piala AFF aja nggak pernah. Juara Piala Asia apalagi? Yang jelas, saudara-saudara, saya sih berharap Indonesia ketemu Vietnam atau Thailand. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah rencana awal itu akan digelar tanggal 11 April di Riyadh atau Jeddah ya, di Arab Saudi sana saudara-saudara, drawing Piala Asia 2027 itu kemudian ditunda karena kita tahu sedang terjadi perang di Timur Tengah, di Iran. Nah, dan ya tahu sendirilah, bomnya, kembang apinya melebar kemana-mana. Kemudian itu ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tetapi kemarin Konfederasi Sepak Bola Asia AFC itu sudah resmi mengumumkan jadwal baru saudara-saudara. Jadwal baru drawing, jadwal baru undian pembagian fase grup Piala Asia 2027 itu nanti tanggal 9 Mei. Nah, hari Kamis berarti ya saudara-saudara, hari Kamis di Riyadh. Riyadh atau Jeddah ya. Ya pokoknya di sanalah itu akan diselenggarakan drawing ya, mungkin sekitar saya nggak tahu ya, siang atau sore atau malam. Tetapi itu tanggal 9 Mei itu sudah ditetapkan sebagai drawing Piala Asia. Dan inilah yang kita nantikan bersama. 4 negara Asia Tenggara akan menentukan, mencari siapa lawannya, akan menentukan takdirnya. Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Tidak ada Malaysia ya, tidak ada Malaysia ya. Tidak ada Malaysia. Jadi ada 4 negara Asia akan bertanding, akan berkompetisi dengan total semuanya saudara-saudara ada 24 negara. 24 negara itu nanti akan dibagi menjadi masing-masing grup itu berisi 4 tim. Jadi ada 6 grup dan juara runner up otomatis lolos plus. Nah, ini plusnya nanti itu ada peringkat ketiga terbaik. Ada 4 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak berikutnya, ke fase knockout saudara-saudara. Dan musim sebelumnya, pada Piala Asia sebelumnya, Indonesia berhasil lolos ke fase knockout. Nah, dan sekarang Indonesia, walaupun Indonesia kemarin di kualifikasi Piala Dunia itu melaju jauh sampai ke putaran keempat, tetapi berdasarkan ranking FIFA terbaru yang akan menjadi acuan drawing itu saudara-saudara, Indonesia ada di ranking 122 FIFA dan itu membuat Indonesia harus puas berada di pot keempat. Indonesia berada di pot keempat itu bersama tetangganya Singapura. Nah, Singapura ranking 147. Dan Singapura ini adalah Piala Asia pertama setelah terakhir kali tahun 1980. Berapa ya? 80-an lah saudara-saudara. Itu terakhir. Nah, di pot 4 ini juga ada Kirgistan 107, kemudian Korea Utara 118, Kuwait 134, dan pemenang antara Yaman atau Palestina. Palestina, Yaman atau Lebanon. Nah, kenapa Yaman atau Lebanon itu nanti baru digelar tanggal 4 Juni? Itu karena pada saat kemarin pertandingan terakhir yang seharusnya mereka menentukan itu di bulan Maret atau April, Maret kalau nggak salah itu sudah Maret atau April ya, itu karena ada perang di Lebanon sehingga pertandingannya tidak bisa digelar. Nah, dan ini mereka nanti akan menentukan 1 tiket tersisa. Dan di pot
4 ini bukan pot unggulan ya, pot paling bawah, dan kemungkinan nanti akan di drawing paling pertama sekali. Nah, sementara di pot 1 saudara-saudara itu ada tim tuan rumah, tentu saja Arab Saudi di ranking 61, tetapi dia tuan rumah, otomatis pasti di mana-mana tuan rumah selalu di pot 1 di grup A. Dan kemudian Arab Saudi bersama dengan Jepang 18, Iran 21, Korea Selatan 25, Australia 27, dan Uzbekistan 50. Di pot 2 saudara-saudara itu ada Qatar 55, kemudian Irak 57, Jordania 63, Uni Emirat Arab 68, Oman 79, dan Syria 84. Sementara di pot 3 ini yang menarik, ada 2 tim dari Asia Tenggara. Jadi 2 tim dari Asia Tenggara ada di pot 4 dan di pot 3. Thailand di ranking 93 dan Vietnam ranking 99. Itu ada di pot 3 bersama dengan Bahrain ranking 91, Cina 94, Palestina 95, dan Tajikistan 103 saudara-saudara. Nanti setiap pot itu tidak akan saling bertemu. Jadi misalnya Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kirgistan. Nah, kayak begitu itu semua masing-masing satu pot masing-masing. Dan seperti yang selalu terjadi di undian-undian Piala Asia, Piala Dunia, atau apapun itu, kejutan grup neraka, grup mudah itu selalu kita tunggu bersama. Indonesia masuk di pot 4 saudara-saudara, banyak sekali pandit, netizen, warganet yang berkomentar sombong. Berkomentar soal itu banyak. Silahkan saudara-saudara cek sendiri di YouTube. Itu banyak di YouTube, di TikTok, di macam-macam itu banyak sekali yang komentarnya sombong, seolah-olah Indonesia ini bahkan di media mainstream ya saudara-saudara ya, seolah-olah Indonesia ini dihindari oleh tim-tim di pot 1 dan pot 2. Waduh, seolah-olah Indonesia ini sehebat Argentina, sehebat Brasil, sehebat Prancis, sehingga dihindari. Itu banyak sekali, dan menurut saya itu komentar seperti itu tidak betul, tidak baik lah. Itu lebay saudara-saudara, lebay. Gini loh, Indonesia masuk di pot 4 itu ya karena rankingnya di bawah gitu loh, ranking di bawah, sehingga dia masuk kok pot 4. Dan kalau dibilang skuad kita istimewa, ya enggak juga saudara-saudara, enggak. Bandingkan dengan Jepang, dengan Korea, dengan Uzbekistan, dengan Iran, itu kita nggak ada apa-apanya. Bahkan dengan Irak, dengan Uni Emirat Arab, dengan Jordania itu masih lebih bagus mereka. Kita kan hanya unggul ada beberapa pemain yang main di Eropa, di Ajax Amsterdam, di Sassuolo, di Borussia Mönchengladbach, di Cremonese. Ya hanya itu aja kelebihan kita. Tetapi secara umum ini tidak sehebat yang digambarkan di beberapa akun media sosial itu. Yang terkesan kok sombong, dan saya membaca, saya menonton, saya melihat tuh malu sendirilah saudara-saudara. Seolah-olah Indonesia, tim nasional Indonesia itu pemainnya main di Real Madrid. Seolah-olah kita ini skuadnya terdiri dari Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Robert Lewandowski, kayak begitu. Padahal ya enggak ya. Oke, kita punya pemain yang main di luar negeri, di Eropa, di Serie A, di Bundesliga, di Eredivisie. Tetapi itu ya pemain-pemain, bukan pemain-pemain level A, grade A. Inter Milan, AC Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona, mana lagi Manchester City, Arsenal, Chelsea, kayak begitu bukan. Ya itu pemain-pemain ya level menengah ke bawah saudara-saudara. Jadi nggak usah terlalu berlebihan merespon posisi Indonesia di pot keempat, seolah-olah ada yang dinarasikan bahwa tim-tim dari Asia lain, tim-tim unggulan Jepang, Korea, Uzbekistan, Iran, Arab Saudi, Australia itu
berusaha untuk menghindari Indonesia. Tidak, saudara-saudara, karena terbukti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kalah dunia 2 kali dari Arab Saudi, kita kalah dari Irak. Jadi ya realistis sajalah, realistis saja, tidak usah lebay dan berharap yang terbaik bagi Indonesia supaya mendapatkan lawan-lawan yang relatif lebih mudah. Saya pribadi, saudara-saudara, saya berharap Indonesia satu grup dengan Jepang, bukan, dengan Thailand atau Vietnam. Karena kalau kita ada satu tim dari Asia Tenggara, itu potensi kita untuk menang itu lebih besar. Potensi kita untuk menang itu lebih besar dibandingkan kita bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah, Bahrain, atau Palestina. Kalau Palestina nanti kita ketemu, biasanya orang Indonesia kalau ketemu Palestina langsung solidaritas. Atas nama solidaritas semuanya diberikan, termasuk kemenangan. Itu, jadi saya berharap Indonesia ketemu Vietnam atau ketemu Thailand. Itu satu. Kemudian dari grup di pot 3 ya, Saudara. Kemudian ya di pot satunya saya berharap ya sama aja sih, berat. Kalau bisa sih kita ketemu Arab Saudi supaya revenge. Dan kita sebenarnya pernah punya pengalaman yang cukup bagus melawan Arab Saudi, kecuali kemarin di putaran keempat itu. Arab Saudi saya berharap kita ketemu. Kemudian walaupun kalau nanti ketemu Arab Saudi juga ada banyak faktor non teknis yang harus diwaspadai, tetapi siapapun lawan di pot 1 ini juga berat semua. Jepang janganlah, kita jangan ketemu Jepang, karena ini Jepang tim yang waduh, udah kalau saya ketemu Jepang itu saya menyerah. Kalau Korea juga sama aja. Jepang, Korea. Tapi kalau Arab Saudi itu faktor non teknisnya. Ya mungkin Iran, kita bisa ketemu Australia atau Uzbekistan ya. Walaupun Uzbekistan itu juga bagus sih, walaupun tidak sebagus di zaman Timur Kapatse. Nah, kemudian di pot 2-nya sih saya berharap ya kita ketemu seperti Oman atau Emirat Arab. Jangan ketemu Irak, karena Irak ini tim yang bagus. Tim yang bagus, saya trauma terus terang, saudara-saudara, kalau ketemu Irak. Karena Irak ini tim yang bagus, punya kualitas yang bagus, cara bermain mereka juga bagus. Dan kita ketemu Irak itu sudah seperti semacam kutukan. Itu jadi itu, saudara-saudara, saya harap setidaknya kita mendapatkan lawan. Ada satu grup di mana kita mendapatkan lawan dari satu tim dari Asia Tenggara. Kenapa? Kalau kita ketemu tim Asia, misalnya ya kita bisa mengalahkan dari tim dari Asia Tenggara, kita kan dapat 3 poin. Nah, nanti 2 tim dari belahan bumi Asia lain itu ya kita coba tahan imbang. Kalaupun salah satunya kita kalah, setidaknya kita bisa dapat 3 poin. Nah, 3 poin itu masih ada harapan untuk lolos ke fase knockout dari jalur peringkat ketiga terbaik. Tapi saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini Piala Asia ini tidak mudah. Pembagian grupnya tidak mudah. Ya memang Indonesia tetap punya potensi untuk mengulang sukses seperti edisi sebelumnya. Di zamannya Sintayong itu kita tetap punya potensi. Kita tetap bisa punya potensi untuk mengalahkan tim seperti Syria, Oman, Emirat, bahkan Qatar itu kita punya potensi. Irak, Jordania itu kita punya potensi untuk mengalahkan itu. Bahrain, Cina, Palestina, Tajikistan, Kirgistan enggak. Vietnam, Thailand itu kita punya potensi untuk mengalahkan mereka. Tetapi kita nggak usah sombong lah, nggak usah jumawa, dan nggak usah GR. Kegedean rasa, karena yang selama ini terjadi itu banyak netizen kita, banyak pandit, banyak supporter, banyak pengamat di Indonesia itu GR, kegedean rasa. Seolah-olah dengan pemain-pemain seperti Kevin Dick, Jay Itzes, Emil Audero, Martin Pas, itu seolah-olah kita ini sudah tim yang hebat sekali gitu loh. Tim yang diperkuat oleh Vinicius,
Kylian Mbappe, Frankie De Jong, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, ya kayak begitu. Padahal enggak. Jadi kita harus tetap don't talk earth lah, menginjak bumi saja. Kita lihat aja nanti hasilnya drawing akan seperti apa. Dan yang jelas itu persiapannya harus benar-benar matang. Dan saya rasa John Herdman juga sadar itu. Dia pasti lebih memprioritaskan di Piala Asia ini dibanding hanya sekedar menjuarai Piala AFF. Karena ini taruhannya berat. Piala Asia ini bagi saya ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi John Herdman. Kalau John Herdman sukses bisa membawa Indonesia lolos ke fase knockout, itu berarti dia layak dipertahankan untuk ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Itu dia layak. Tetapi kalau dia gagal, kalau Indonesia tidak bisa memetik kemenangan di fase grup, atau kita tidak bisa lolos ke babak berikutnya, ya mohon maaf dengan segala hormat, John Herdman harus dievaluasi. Harus, kalau perlu kontraknya dihentikan setelah Piala Asia 2027 dan cari pelatih lain yang punya peluang, punya kesempatan untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi parameternya ada di Piala Asia ya, catat itu. Bukan di Piala AFF, bukan pula di FIFA ASEAN Cup, bukan juga di SEA Games. Bukan juga di U23, bukan, tetapi parameternya di Piala Asia. Kalau dia sukses ya, otomatis dia layak memimpin Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai mana? Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, semua secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara soal drawing Piala Asia 2027. AFC setelah sebelumnya sempat membatalkan rencana drawing yang seharusnya digelar tanggal 11 April 2026 itu, saudara-saudara, karena perang di Timur Tengah. Sekarang AFC sudah meluncurkan jadwal baru. Nanti tanggal 9 Mei, hari Kamis, saudara-saudara, hari Kamis tanggal 9 Mei, drawing Piala Asia, pembagian grup Piala Asia akan diselenggarakan di Riyadh, saudara-saudara, Riyadh ya, bukan di Jeddah ya. Dan Indonesia masuk di pot 4 bersama dengan Singapura, Kirgistan, Korea Utara, Kuwait, dan pemenang antara Lebanon atau Yaman. Nah, sementara di pot 1 itu ada tuan rumah Arab Saudi, kemudian ada tim terbaik di Asia, ranking tertinggi di Asia, Jepang. Nah, itu ada ranking 18 FIFA, kemudian ada Iran, ada Korea Selatan, ada Australia, dan ada Uzbekistan. Di pot keduanya ada Qatar, Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Oman, dan Syria. Sementara di pot ketiga ada Bahrain, Thailand, Cina, Palestina, Vietnam, dan Tajikistan, saudara-saudara. Jadi peluang Indonesia untuk bertemu dengan Jepang, untuk bertemu dengan Arab Saudi, untuk bertemu dengan Uzbek, untuk bertemu dengan Iran, untuk bertemu dengan Australia itu terbuka. Saya harap sih Indonesia bertemu dengan salah satu tim dari Asia Tenggara. Itu enaklah kalau Indonesia ketemu salah satu tim dari Asia Tenggara. Tetapi kalau bukan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nanti kita lihat saja nanti bagaimana turnamen itu yang sebenarnya. Nantinya sudah juara grup dan runner-up grup akan lolos ke fase knockout. Sementara peringkat ketiga, 4 tim peringkat ketiga terbaik juga lolos. Dan pada edisi sebelumnya Indonesia, kalau saudara-saudara ingat, itu lolos ke fase knockout.
Dan saya harap target minimal Indonesia itu di Piala Asia 2027 adalah lolos ke fase knockout seperti di eranya Sintayong. Dan kalau itu tercapai ya, John Hetman bisa dipertahankan sampai kualifikasi Piala Dunia di 2030. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, selesai. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!